Oh, Ngominer, apa kabar? Nah, ini aku mau bikin preview pertandingan Inter lawan Fiorentina atau Fiorentina lawan Inter, karena kita yang akan bertandang ke Stadio Artemio Franchi ya itulah, ke kota Florence ya. Sebenarnya tadi udah aku bahas, tapi baru aku lihat lagi ininya, sawerannya Bro Bobo Vieri itu jangan lupa konten preview, berarti kan konten yang di luar live, makanya aku bikin lagi. Cuman karena sudah perjalanan ya udah aku bikin ini ya, mohon dimaafkan ada keterbatasan tertentu. Oke, Fiorentina lawan Inter. Kalau kita cuma lihat dari rekor pertandingan, maka 5 pertandingan terakhir Inter kalah sekali doang, sisanya menang. Ya betul, sisanya menang. Tapi kalau kita lihat performa musim ini, kita tahu performa Inter lagi bagus-bagusnya, tapi Fiorentina juga sedang lagi bagus-bagusnya. Bahkan banyak pemain yang mereka yang baru beli itu langsung tokcer. Contohnya Moise Kean itu sekarang udah nyetak 9 gol loh, sama dengan Marcus Thuram. Ada di peringkat kedua, di bawahnya Retegui kalau nggak salah dia sudah 13 gol kalau nggak salah ya. Nah, Moise Kean ini aku ngeliat, sebenarnya ketika Moise Kean masih di Juventus aku udah ngeliat, wah ini calon pemain hebat nih, bagus nih. Tapi mungkin ya datang si Mota, mungkin dia nggak cocok, mungkin dia punya idenya sendiri ya. Ya udah dilempar ke Fiorentina. Dan tentunya Fiorentina ya sangat memanfaatkan hal ini. Kemudian selain Moise Kean, De Gea. Waduh, De Gea guys. Kalau saat ini aku pribadi yang milih ya, kalau bagiku pribadi kiper terbaik di Serie A saat ini adalah Davide De Gea. Kalau aku loh ya tentu saja kita boleh beda pendapat. Penyelamatan dia pas lawan apa ya? Pas lawan Como itu yang 2 kali berturut-turut sampai dia kejeduk kepalanya. Aduh, gila. Padahal sebelumnya kan dia sempat main di liga apa itu, aku sempat lihat rekamannya itu yang saljunya itu sampai tebel banget, sampai putih lapangannya itu. Kayaknya bukan liga profesional ya. Tapi sekarang dia datang ke Fiorentina langsung ngegas dong. Definitely menurutku, sorry bukannya gimana, kalau dibandingkan Sommer, bagiku saat ini bagusan De Gea. Performa dia luar biasa. Kemudian ada juga Colpani. Aduh, Colpani yang sebenarnya kan Inter berminat kan. Ini kan nggak dulu dramanya yang Bastoni, oh come to Inter yang itu. Tapi ternyata Fiorentina yang dapat. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Colpani adalah pemain yang punya kreativitas bagus, dribble lumayan oke. Speed ya sedang-sedang sih menurutku. Bukan tipikal pemain yang kayak Thuram berani adu sprint gitu, enggak. Tapi ya dia punya visi bagus. Anggaplah semacam mungkin kayak Dybala KW2 ya, KW1. Itu Colpani. Kemudian tentu saja Gosens. Waduh, Gosens ya kawan-kawan, sekedar perbandingan, dia itu saat ini sudah main 11 kali pertandingan di Liga. Dia udah nyetak 2 gol 2 assist. Sedangkan Di Marco 12 pertandingan 1 gol 2 assist. Apa 1 assist 2 gol ya? Kayaknya 1 gol 2 assist deh, 1 gol 2 assist. Aku bukannya bilang bahwa Gosens itu lebih bagus dibandingkan Di Marco. Aku cuma menggambarkan Gosens itu gimana kembali menemukan performa dia seperti ketika dia masih di Atalanta. Kirim crossing, kirim umpan-umpan end pass, tahu kan end pass ya, umpan terakhir yang kemudian akan di shooting, kemudian tusukan dia ke dalam kotak penalti, yang menurutku ini sebenarnya adalah unik karena tidak banyak left back itu yang punya trademark dia itu adalah menusuk ke dalam kotak penalti. Dan Gosens ini keunikan berikutnya adalah dia adalah pemain yang kuat di udara, sangat kuat di udara, lebih kuat dari Augusto, apalagi sama Di Marco jelas jauh. Karena biasanya left back itu adalah pemain yang punya speed, punya stamina, gocekan bagus, crossing bagus. Tapi Gosens itu adalah ya speed dia punya, dribblenya biasa-biasa aja. Dia lebih ke tipikal yang main 1-2, kemudian dia akan membuka ruang atau mencari posisi untuk menerima
end pass. Padahal biasanya left back atau winger itu kan tipikal pemain yang memberikan end pass. Sebenarnya ini yang ketika Inter membeli Gosens itu aku kan sudah lumayan ngikutin Gosens. Aku udah seneng banget, tapi kemudian ya namanya ada unsur gamblingnya ya buat Inter beli pemain yang sedang cedera waktu itu. Ternyata setelah sembuh dari cedera, beberapa kali dia cedera lagi sehingga tidak bisa apa ya? Tidak bisa benar-benar mencapai peak performance dia. Di sisi lain, waktu itu Di Marco justru melejit sebagai wingback penggantinya Perisic. Padahal kawan-kawan kalau ingat, sebenarnya Inter membeli Gosens itu adalah disiapkan sebagai penggantinya Perisic. Nah, Di Marco disiapkan sebagai cadangannya Gosens, gitu sebenarnya, bro. Ternyata ya bahkan lebih jauh, bukan sekedar di Itali. Di Marco ini sekarang digadang-gadang sebagai salah satu left back atau wingback, left wingback terbaik di dunia. Bahkan aku dengan sangat pede berani bilang kalau kita lihat musim ini bagusan Di Marco dibandingkan Theo Hernandez. Theo Hernandez kan memang lagi menurun dia kan. Memang gocekannya bagus Theo Hernandez, tapi kan gocekan itu cuma faktor kesekian dalam dunia sepak bola. Gitu, bro. Kalau dari Inter, masalah yang ada dari Inter adalah ada 3 pemain yang cedera. Dan ketiganya ini adalah pemain bertahan, yaitu Pavard. Kan udah tahu ya, Pavard sampai sepanjang sisa 2024 dia udah nggak bisa main. Kemungkinan besar nanti semoga Desember ada, maksudnya dekat-dekat akhir Desember ada perkembangan baru lagi, kan kita nggak tahu. Tapi saat ini itu diagnosanya. Kemudian Acerbi yang sebelumnya di konten aku bilang dibilang sudah akan bisa latihan kemarin, ternyata belum bisa. Jadi dia itu bahkan nggak diajak ke Florence. Tapi kalau Acerbi aku nggak terlalu khawatir karena De Vrij juga sedang bagus-bagusnya. Cuman kan ya De Vrij kan capek karena kemarin main. Kemudian satu lagi adalah Augusto, sama juga Augusto yang diberitakan akan kembali berlatih kemarin, ternyata belum juga bisa. Jadi 3 ini, dan kok kebetulan banget ketiga-tiganya adalah pemain bertahan. Iya, mau bagaimana lagi? At least kita punya Tajon Buchanan yang sudah sembuh, mestinya sudah bisa bermain kan. Kayaknya hampir pasti dia akan bermain Tajon Buchanan. Kemudian at least di posisi Pavard kita punya Bisek. Cuman ya kalau Bisek yang bermain hampir pasti pasangannya mesti Darmian. Karena kawan-kawan yang ngikutin Inter pasti sudah tahu, Dumfries ini sangat ofensif, sangat semangat nyerang, sering telat balik. Bisek juga sama. Dua-duanya dimasukkan ke sana, antara kita ngegol terus-terusan dari sisi kanan atau kita kebobolan terus-terusan dari sisi kanan. Tapi ya tentu saja dalam sepak bola itu, terutama sepak bola Itali, mereka lebih takut dengan resiko daripada chance. Makanya kalau yang satunya memang ofensif, yang satunya pasti lebih defensif yang ada di sisi kanan itu. Makanya karena Bisek udah hampir pasti main, ya pastilah karena Pavard udah nggak bisa main, siapa dong di kanan kalau bukan Bisek? Paling Darmian, atau bisa jadi Darmian main di center back kanan, Dumfries main di wing back kanan. Tapi kayaknya yang lebih memungkinkan itu adalah Bisek main, kemudian ya sudah si di kanannya itu Darmian. Untuk di tengah ya sudah pasti siapa lagi kalau bukan De Vrij. Nah di kiri pasti Bastoni. Semoga saja kalau ininya bagus, Palacios bisa bermain. Maksudnya kita bisa kayak ya who knows, kayak waktu lawan Atalanta 4-0 gitu kan. Siapa tahu kan. Ya udah bisa dimainin Palacios. Itu kalau di sisi pertahanan ya. Kalau di depan ya udah pasti Di Marco karena Augusto cedera. Kemudian penggantinya ya Buchanan. Karena kemarin kan kalau aku nggak salah ingat, Di Marco nggak main kan ya? Apa sebelum yang kemarin yang Di Marco nggak main? Pas lawan Leipzig. Aduh, aku lupa banget. Nah itu dah pokoknya nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian di tengah Hakan pasti main karena segar bugar. Kemudian Barella. Kemudian sepertinya Mkhitaryan karena Zielinski kemarin kan full dia 90 menit main kan. Nah kemudian di depan aku rasa Inzaghi akan menduetkan Lautaro dengan Thuram. Karena ya itu pertandingan lawan Fiorentina adalah tidak ubahnya
pertandingan hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Karena kita jarak cuma 1 poin dengan Napoli. Napoli lawan apa aku lupa. Kayaknya bukan tim besar ya. Kemungkinan Napoli bakal menang. Tapi yang lebih penting lagi adalah Inter memiliki poin yang sama dengan Fiorentina. Jadi kalau Inter kalah, ya sudah ditinggal sama Fiorentina. Selisih 3 poin jadinya dengan Fiorentina. Dengan Fiorentina selisih 3 poin, dengan Napoli jadi selisih 4 poin kalau mereka menang kan gitu. Sehingga ya dibandingkan pertandingan kemarin lawan Leipzig, kelihatan memang pada saat pertandingan lawan Leipzig itu Inzaghi berusaha memanage pertandingan supaya pemain tidak terlalu lelah, terutama di babak kedua kan ini sudah aku bahas ya. So ya kemungkinan nanti atau besok ini Inter akan mati-matian untuk dalam pertandingan lawan Fiorentina gitu sih bro. Kalau di Fiorentina kan aku udah bahas ancaman utama jelas Moiskin lagi on fire banget, 9 gol. Pemain yang sebelumnya jarang dapat main di Juventus karena ya saingan Vlahovic. Tapi kalau aku ngeliat musim ini kayaknya bagusan Moiskin dibanding Vlahovic. Bukan karena golnya lebih banyak, tapi memang secara overall permainan di build up. Apalagi Vlahovic ini kan tipe striker yang lebih banyak nunggu kan, target man dia lebih tipikalnya dibandingkan Moiskin yang memang bisa jemput bola ke bawah, bisa dribble, adu lari lah sebagainya, sehingga kontribusi dia secara overall ke build up serangan itu kan lebih bagus gitu. Ya mungkin Allegri salah tidak bisa memanfaatkan seorang Moiskin dengan baik, padahal dia kelihatan memang punya bakat yang bagus, speednya kenceng banget ini si Moiskin ini. Apalagi kayak selebrasinya kan agak nyebelin gitu lah. Nah tadi aku sempat lihat di Bolanet, kalau dari 5 pertandingan terakhir kan kita sudah tahu ya Inter menang 4, kalah sekali. Terus 17 pertandingan terakhir pun cuma kalah sekali ya, cuma ya 2 musim lalu itu aja kalah sekali. Tapi kalau di Bolanet mereka memprediksi pertandingan akan berakhir 1-1. Kalau menurutku Inter cukup besar kemungkinan untuk menang, at least selisih 1 gol. Kenapa? Karena Fiorentina kan baru habis main di Conference League, Liga Maljum kan, baru kalau nggak salah ingat baru 2 hari lalu mereka main. Tapi kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi aja. Sedangkan Inter kan mainnya 1 hari lebih awal itu dan waktu itu Inter main di kandang, jadi tidak ada perjalanan naik pesawat atau naik bis yang bisa menyita energi, menguras energi gitu sih. Tapi Fiorentina aku nggak tahu mereka main kandang apa tandang ya. Kita lihat dari sisi Inter aja, sudah save energi pas mainnya, sudah main di kandang, sudah 1 hari lebih banyak dapat istirahat. Harusnya bisa sih menang bro, gitu. Oh ya, di akhir ini aku ingin iklan lagi. Tadi aku kan sudah iklankan pas live, tapi kan yang nonton nggak banyak. Kalau kawan kan ada yang memang suka fotografi serius, atau punya keluarga atau punya teman yang serius fotografi, aku jual kamera 3 biji. Kameranya 1 yaitu Nikon D750. Aku nggak bawa barangnya, tapi tadi di live aku liatin. Kemudian kamera lensa 2470 VC f2.8 ya, f2.8 bukan f4. Kemudian lensa tele 70-200 sama juga f2.8 VC juga. Itu aku sudah cek harganya. Kalau harga barunya totalan itu sekitar 36 juta di Tokopedia. Aku jual 20 juta saja, nego. Diutamakan yang di Bali ya, biar gampang. Nanti aku anterin barangnya, langsung dicek. Mau lihat dulu nggak apa, kalau nggak jadi beli misalnya nggak puas, tapi kondisinya mulus banget tadi kan aku sudah liatin. So kalau ada misalnya punya teman atau punya gini yang berminat, ya tolonglah dibantu. Oke? Ciao guys, sampai jumpa.